Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Saya dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan Tadris IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang akan saya jelaskan yaitu pada subbab perkembangan pendidikan pada masa Hindu-Buddha dan pada masa kedatangan Islam. Yang pertama yaitu perkembangan pendidikan pada masa Hindu-Buddha. Kita kenali dulu proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia, yaitu ada 3 teori. Yang pertama ada teori kesatria dari R.C. Majumdar. Dia berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia melalui para prajurit yang kalah perang lalu mengungsi ke Indonesia, lalu para prajurit itu menyebarkan agama mereka di Indonesia. Lalu yang kedua ada teori Waisya oleh N.J. Krom. Dia berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha ini masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, karena memang Indonesia itu berada pada jalur perdagangan dunia. Lalu yang terakhir adalah teori Brahmana oleh R.C. Van Leur. Dia berpendapat bahwa agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan oleh para kaum Brahmana. Lalu bagaimana sih pendidikan di Indonesia pada masa Hindu-Buddha itu? Yang pertama kita kenali dulu sifat pendidikannya. Nah, yang pertama ada sifatnya itu informal. Jadi dia tidak secara khusus menyebutkan bahwa ini sekolah atau ini pendidikan. Namun ketika mereka berinteraksi pada kehidupan sehari-hari, kaum Brahmana ini menyelipkan pendidikan-pendidikan kepada mereka, seperti bagaimana bagaimana ketika ada permasalahan harus dihadapi, itu sesuai dengan agama Hindu dan Buddha diajarkan oleh kaum Brahmana. Lalu yang kedua, sifat kedua yaitu berfokus pada religi. Nah, ini tentu karena kaum Brahmana ini misinya adalah menyebarkan agama mereka ke orang banyak. Lalu sifat yang ketiga itu hanya ada beberapa orang saja atau beberapa golongan saja yang mendapatkan fasilitas pembelajaran, yaitu ada dari golongan Brahmana itu sendiri, lalu ada golongan Ksatria dan kaum bangsawan. Lalu selanjutnya kita kenali juga ada jenis-jenis pendidikannya. Nah, pada masa Hindu-Buddha ini jenis pendidikannya yang pertama ada pendidikan intelektual, yang mana di dalamnya para murid ini mempelajari tentang kitab-kitab suci Hindu dan Buddha. Lalu yang kedua ada pendidikan Ksatria, yang mana di dalamnya itu hanya ada para bangsawan dan putra-putri raja, yang mana mereka akan belajar bagaimana cara mengatur negara mereka dan bagaimana cara mereka bersikap sebagai seorang pemimpin dan juga sebagai seorang bangsawan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, yakni pendidikan keterampilan. Nah, pada pendidikan ini jika kedua pendidikan sebelumnya itu telah berjalan dengan baik, maka akan diadakan pendidikan keterampilan ini untuk menambah skill mereka, untuk mengasah skill mereka menjadi lebih baik lagi. Lalu yang selanjutnya ada lembaga pendidikannya. Nah, yang pertama ada pendopo. Di sini pendopo ini adalah tempat berkumpul untuk para guru dan murid, dan mereka menjalankan proses belajar mengajar di sana. Pendopo ini juga dikatakan percatrik karena emang percatrik ini seperti pesantren, karena memang proses belajar mengajar mereka seperti di pesantren. Lalu yang kedua ada lembaganya yaitu pura. Di pura ini hanya ada para kaum bangsawan dan putra-putri raja. Di sana mereka belajar bagaimana cara bersikap, bagaimana cara untuk bagaimana tata krama untuk menjadi seorang bangsawan dan bagaimana cara hidup sebagai seorang bangsawan. Lalu yang ketiga yaitu ada pertapaan. Pertapaan ini adalah tempat untuk bertapa atau bersemedi. Jadi di sana para murid itu bersemedi untuk mempelajari tentang ilmu kebatinan dan memahami tentang roh-roh gaib dan sebagainya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada karya intelektual. Jadi pada masa Hindu-Buddha ini juga ada para pengarang buku. Contohnya ada yang tertera di sini, ada yang pertama Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa, ada Baratayuda karya Empu Sedah, Hariwangsa karya Empu Panulo, Gatot Kaca Seraya karya Empu Panulo juga, ada Samaradahana karya Empu Darmaja, ada Negara Kertagama karya Empu Prapanca, lalu ada Arjuna Wijaya karya Empu Tantular, lalu ada Sota Soma karya Empu Tantular juga, lalu juga ada Pararaton. Nah, itu beberapa karya-karya intelektual pada masa Hindu-Buddha. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke perkembangan pendidikan pada masa kedatangan Islam. Nah, kita pelajari dulu bagaimana sih Islam itu masuk ke Indonesia. Nah, Islam sebagai sebuah pemerintahan itu hadir sekitar abad ke-11. Namun Islam itu sebenarnya sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Nah,
Saat itu, sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan sifatnya itu global atau internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan antara dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia, Asia Tenggara maksudnya, lalu ada Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad ke-7. Lalu menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7 ini, ada seorang pedagang Arab, dia itu dipilih menjadi pemimpin pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Nah, pada saat itu Islam memberikan pengaruh kepada politik di sana. Dan pengaruh ini berimbas juga kepada Raja Sriwijaya Jambi. Nah, sampai-sampai Raja Sriwijaya Jambi ini mengirimkan surat kepada Khalifah Bani Umayyah pada saat itu. Isi suratnya itu seperti ini. Dari raja di raja yang adalah keturunan 1.000 raja, yang istrinya juga cucu 1.000 raja, yang dalam kandang binatangnya terdapat 1.000 gajah, dan yang di wilayahnya terdapat 2 sungai yang mengairi pohon gaharu. Nah, bumbu-bumbu wangian, pala, kapur barus yang semerbak wanginya hingga jaraknya 12 mil. Kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Allah, saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tidak begitu banyak, tetapi sekedar hanya tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seorang yang dapat mengajarkan kepada saya tentang Islam, mengajarkan Islam kepada saya maksudnya, lalu menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya. Nah, setelah itu, 2 tahun kemudian, Raja Sriwijaya Jambi ini yang tadinya seorang Hindu, dia akhirnya memeluk Islam. Lalu bagaimana sih perkembangan pendidikan pada masa kedatangan Islam? Kita kenali dulu jenis pendidikannya. Nah, pendidikan pada saat itu jenisnya yaitu pesantren dan dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu tingkatan pengajian Al-Quran. Nah, pada tingkatan ini, para santri itu belajar tentang huruf hijaiyah, bagaimana cara membaca Al-Quran dan bagaimana doa-doa dan dasar-dasar lainnya. Lalu, setelah lancar dalam membaca Al-Quran, mereka akan masuk ke tingkat selanjutnya yaitu tingkatan pengajian kitab. Nah, pada tingkatan ini seperti namanya, mereka belajar tentang kitab-kitab selain dari Al-Quran. Kitab-kitab karangan para kiai terdahulu. Lalu, setelah dianggap mahir, mereka masuk ke tingkat selanjutnya yaitu tingkat pesantren besar. Nah, pada tingkatan ini, mereka belajar tentang kitab-kitab yang sifatnya lebih berat dari kitab-kitab lainnya. Lalu setelah itu ada tingkatan tahasus. Nah, pada tingkatan ini mereka mulai mengkhususkan pembelajaran mereka dan memilih salah satu cabang untuk didalami dan belajar secara khusus pada bidang itu. Selanjutnya ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikannya ini yang pertama ada masjid. Di sana para santri itu belajar tentang pelajaran Islam, tentang dasar-dasar Islam dan sebagainya. Lalu yang kedua juga ada pesantren, fungsinya juga sama yaitu tempat belajar. Namun bedanya masjid juga digunakan sebagai tempat beribadah, sedangkan pesantren dikhususkan untuk belajar dan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Hajanur Rahma, saya dari Latif IPA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Jepang dan juga pada masa penjajahan Belanda. Yang pertama yaitu pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang ini yang melatar belakangi yaitu karena Jepang ini memenangkan Perang Asia Timur Raya dan Jepang menaruh perhatian besar kepada para golongan muda nasionalis serta nasionalis Islam. Hal ini dikarenakan Jepang beranggapan dengan ini Jepang dapat memenangkan Perang Asia Timur Raya atas bantuan para golongan nasionalis. Untuk memperlancar hal tersebut, Jepang mengeluarkan sebuah propaganda 3A, di mana isi propaganda tersebut yaitu Jepang Jaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Kemudian untuk sistem pendidikan yang diadakan pada masa Jepang yaitu menghapus sistem dualisme, di mana pada masa ini semua berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Kemudian mengganti proses pembelajaran dengan kaitan yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Jepang melatih siswa agar memiliki semangat perang. 2 poin ini dikarenakan tujuan utama Jepang kan adalah untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya. Maka kegiatan pendidikan pada masa Jepang tidak sesungguhnya merupakan kegiatan pendidikan, melainkan kegiatan seperti menanam jarak untuk bahan bakar perang, terus kemudian melatih semangat perang seperti itu. Kemudian pendidikan pada masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini dikarenakan sebagai pengatur pendidikan pada masa itu, Jepang tidak lagi memfokuskan pada pendidikan yang sesungguhnya, melainkan pada tujuan perang, sehingga pendidikan yang sesungguhnya mengalami kemunduran. Tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Untuk pendidikan Islam, Jepang memiliki beberapa kebijakan, yaitu Jepang selalu memberikan kunjungan dan juga bantuan kepada pondok-pondok pesantren.
memberikan pendidikan budi pekerti pada sekolah-sekolah, dan juga didirikannya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kar Muzakir, dan juga Bung Hatta atas persetujuan Jepang. Namun hal ini hanya pada awalnya saja, karena pada akhirnya Jepang menyuruh umat Islam yang ada di Indonesia untuk melakukan kegiatan seperti sikire, yaitu menyembah kepada matahari, menyembah kepada Kaisar Jepang yang dianggap sebagai titisan Dewa Matahari. Hal ini tentu saja mendapatkan perlawanan dari pihak pemimpin agama Islam, sehingga pada masa itu kemudian pendidikan Islam mengalami kemunduran, kecuali untuk pendidikan pesantren dan juga madrasah yang berada di pelosok desa tidak mendapatkan pengaruh dari Jepang karena lokasinya yang sangat terpencil sehingga Jepang tidak menjangkau mereka. Kemudian jenis-jenis sekolah pada masa Jepang, yaitu yang pertama adalah sekolah rakyat. Sekolah ini terbuka untuk umum dan semua kalangan penduduk. Sekolah ini terdapat di semua kota dan juga desa. Jadi semua kalangan boleh sekolah di sekolah rakyat. Kemudian ada sekolah menengah pertama, yaitu lanjutan dari sekolah rakyat dan dilaksanakan selama 3 tahun. Berikutnya ada sekolah menengah tinggi, yaitu lanjutan dari sekolah menengah pertama. Sekolah ini disiapkan untuk para pelajar yang ingin melanjutkan ke sekolah tinggi. Berikutnya yaitu sekolah kejuruan, yaitu sekolah pertukangan dan sekolah teknik menengah. Ini pada masa Belanda. Kemudian masih pada masa Jepang didirikan sekolah pelayaran dan sekolah pelayaran tinggi yang ada di Cirebon. Kemudian adalah sekolah guru. Sekolah guru ini adalah sekolah yang disiapkan untuk para calon tenaga pendidik pada masa pendidikan Jepang. Kemudian adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi yaitu terdapat beberapa sekolah, yaitu sekolah kedokteran tinggi yang dibuka di Jakarta pada tahun 1943, sekolah ahli obat di Jakarta, sekolah kedokteran gigi, sekolah teknik tinggi, sekolah tinggi kedokteran hewan, dan akademi pemerintahan yang didirikan di Jakarta. Berikutnya merupakan pendidikan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda ini, pendidikan mengalami 3 periode. Yang pertama yaitu periode VOC yang terjadi pada abad ke-17 dan juga ke-18. Kemudian periode kedua yaitu pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19. Dan periode ketiga yaitu periode politik etis pada awal abad ke-20. Yang pertama yaitu periode VOC pada abad ke-17 dan ke-19. Pertama kali pendidikan pada masa periode ini dilakukan di Kepulauan Maluku Selatan, menganut sistem pendidikan barat dan juga berfokus pada pengajaran agama Kristen. Tujuan dari pendidikan ini yaitu untuk meningkatkan loyalitas pribumi kepada Belanda sebagai penguasa baru. Kemudian pada masa penguasaan Hindia Belanda. Pada masa penguasaan Hindia Belanda ini yaitu terdapat pendidikan dan pengajaran pada masa Daendels, yaitu pada tahun 1808 hingga 1811. Pada masa ini sistemnya seperti ini. Meninggalkan fokus pendidikan yang hanya berfokus pada agama Kristen. Pada tahun 1908, Daendels memberikan perintah kepada para bupati di Pulau Jawa agar mendirikan sekolah yang diperuntukkan kepada kalangan rakyat. Sistem pendidikan yang digunakan juga disesuaikan dengan adat istiadat yang ada pada masing-masing daerah. Jadi, pada masa Daendels ini tidak hanya berfokus pada agama Kristen, melainkan disesuaikan dengan tempat di mana pendidikan tersebut diberlangsungkan. Kemudian pada masa Raffles, yaitu tahun 1811 sampai 1816, kondisi sekolah-sekolah pada masa Raffles ini sangat memperhatikan. Hal ini dikarenakan Raffles sebagai pemimpin tidak begitu memperhatikan pendidikan dan juga pengajaran, jadi mengalami kemunduran. Kemudian ada pendidikan untuk golongan Eropa. Hal ini terjadi pada tahun 1818. Pada tahun ini muncul banyaknya kebijakan dan juga peraturan mengenai pendidikan. Namun isi dari semua kebijakan tersebut hanya ditunjukkan kepada golongan Eropa, bukan untuk golongan Bumiputra. Berikutnya adalah pendidikan untuk penduduk golongan Bumiputra. Tujuannya yaitu untuk menjadikan pegawai administrasi kantor dan perusahaan Belanda. Didirikannya sekolah negeri pertama di Jepara dan Pasuruan pada tahun 1849, dan kemudian didirikan sekolah raja pertama kali di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1878. Kenapa kok didirikan pendidikan untuk golongan Bumiputra? Karena Belanda ingin mendapatkan pegawai untuk bekerja di administrasi kantor dan perusahaannya dengan gaji yang kecil, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya banyak. Kemudian ada pendidikan kejuruan, yaitu sekolah menengah pertukangan yang di Surabaya, sekolah pertukangan Batavia, dan sekolah guru. Bahasa yang digunakan pada awalnya pada semua sekolah kejuruan di Indonesia adalah bahasa Melayu, namun pada tahun 1871 secara resmi diubah menjadi bahasa Belanda. Kemudian pendidikan dokter. Latar belakang didikannya sekolah ini dimulai pada tahun 1811, di mana para penduduk Bumiputra dilatih untuk menjadi juru cacar. Mereka dididik oleh para pendidik vaksinasi.
Kemudian pada tanggal 2 Januari tahun 1849 secara resmi didirikan Sekolah Ahli Kesehatan. Pada awalnya sekolah ini hanya ditempuh selama 2 tahun, namun seterusnya pada tahun-tahun berikutnya lama pendidikannya yaitu 5-6 tahun. Kemudian untuk periode ketiga yaitu periode politikatis. Pada masa ini politikatis sendiri diprakarsai oleh Ratu Belanda pada tahun 1901. Politikatis merupakan akar permasalahan dari rasa kemanusiaan sekaligus keuntungan ekonomi. Pada masa politikatis ini orang Belanda mulai muncul rasa prihatin terhadap kesejahteraan dan status pribumi. Pihak Belanda beranggapan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah perubahan dan kehidupan dari segi perekonomian dan pendidikan yang lebih baik. Orang pertama yang memperhatikan pendidikan di Indonesia yaitu Cesnap Hoortgrange yang merupakan seorang Belanda. Orang ini memberikan konsep pendidikan yang awalnya hanya untuk kaum priai dan juga kaum atas dapat dijangkau dan juga diperuntukkan oleh kalangan bawah maupun priai bawah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Saputri dari kelompok 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu adalah perkembangan pendidikan masa kemerdekaan sampai dengan sekarang. Nah, perkembangan pemerintahan bangsa Indonesia dimulai sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebagai negara yang independen, maka bangsa Indonesia pun perlu menyusun sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia melakukan banyak perubahan, salah satunya pada bidang pemerintahan dan bidang pendidikan. Nah, dalam bidang pendidikan pun Indonesia mengalami perubahan, yaitu terutama pada landasan filosofi pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Nah, Pancasila itu menjadi landasan utama pendidikan Indonesia. Pada saat itu dibentuk lembaga pembantu presiden yaitu KNIP. Nah, ini tugasnya untuk menggodok bentuk dan pelaksanaan pendidikan nasional. Pokok pengajaran baru di Indonesia sebagai realisasi usaha pembaharuan pendidikan dan pengajaran hasil kerja KNIP tersebut. Maka semuanya dalam bidang pendidikan periode 45 sampai 66 semuanya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Pancasila. Nah, di sini pendidikan pada awal kemerdekaan itu terbagi atas 4 tingkatan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Masa demokrasi liberal pada tahun 1950 terjadi pengalihan masalah pendidikan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintahan RIS. Nah, di sini menekankan konsep sistem pendidikan spesialis karena menurut Menteri Pendidikan pada saat itu bangsa Indonesia itu sangat tertinggal dalam pengetahuan teknik. Selanjutnya, pada tahun 68 sampai 98, Indonesia itu mengalami loncatan yang signifikan dalam bidang pembangunan karena adanya instruksi dari Presiden. Berikut kurikulum yang digunakan sebelum atau pada masa Orde Baru, yaitu kurikulum 68, kurikulum 75, kurikulum 84, sama kurikulum 94. Nah, adapun kurikulum yang dipakai pada masa reformasi, yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, yang bersubjek kepada peserta didik yang dituntut untuk aktif dalam memperoleh informasi, sebaliknya guru sebagai fasiliator. Yang kedua, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang tidak jauh berbeda dengan KBK. Ya, ini perbedaannya terletak kepada kewenangan alam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Nah, pada kurikulum 2003 mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia yang berkualitas, yang mampu dan proaktif dalam menjawab tantangan zaman yang selalu berubah-ubah. Menjadi manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, dalam kurikulum ini menekankan tentang pemahaman tentang apa yang dialami peserta didik akan menjadi hasil belajar pada dirinya. Dua, yaitu perubahan kurikulum dari masa ke masa. Nah, kurikulum itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata kuril dan curere, yang artinya sebagai jarak perlombaan yang memang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu tempat perlombaan. Nah, dari berbagai pengertian kurikulum dapat diartikan secara luas, merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh seorang peserta didik atau siswa, dan juga rencana pembelajaran belajar yang dibuat oleh guru dan beberapa pembelajaran yang dilakukan oleh siswa. Nah,
kurikulum sebelum kemerdekaan dimulai dengan datangnya bangsa Eropa, yaitu Kompani Belanda, dan masa pemerintahan Jepang sampai masa kemerdekaan. Nah, terbentuklah lembaga-lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia. Pendidikan pada masa ini diberikan bangsa Belanda ke pribumi. Adanya lembaga ini membuat Kompani Belanda merasakan perlunya pegawai rendahan yang harus bisa membaca dan menulis. Nah, tujuan utama dari pendidikan pada masa Jepang ini yaitu hanya untuk memenangkan perang. Nah, pada masa ini muncullah sekolah rakyat yang bisa disebut dengan Kokumin Gakko. Nah, selama 6 tahun dan mengubah pelajaran yang berbau Belanda dihilangkan dan bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pengantar. Sedangkan kurikulum sesudah kemerdekaan, yang pertama kurikulum rencana pelajaran tahun 1947 sampai 1968. Nah, pada masa ini susunan pelajaran itu sangat biasa, hanya mata pelajaran dan hanya memuat garis-garis besarnya saja. Nah, pada tahun 1975, di sini kurikulum menekankan pada tujuan agar pendidikan itu bisa efektif dan efisien. Nah, pada tahun 1984 itu biasanya kurikulum yang sudah disempurnakan. Nah, pada tahun 1994 di sini terdapat sistem catur wulan di mana setahun dibagi 3 tahap. Ini diharapkan agar siswa dapat menerima pelajaran lebih banyak lagi. Nah, melalui pendekatan itu diharapkan peserta didik atau siswa itu bisa memiliki kompetensi diri, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik lagi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.